Bismillahirrahmanirrahim. Loncati satu nanti dibaca lagi. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada, tidak ada hasad, tidak ada dengki, illa fitnaini, kecuali di dalam dua perkara. Ini sudah banyak dibahas dalam kitab taklim kita. Hasad di sini maksudnya ghibthah. Maksudnya wallahu alam, tidak ada keinginan yang terpuji di dunia ini untuk kita dapatkan berupa nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, kecuali dalam urusan dua nikmat. Maksudnya gimana? Dua nikmat ini besar banget nilainya, harganya menurut pandangan agama. Maka disarankan supaya kita pengen untuk minta kepada Allah diberi dua nikmat yang akan dibaca sebentar lagi. Ya, kalau kita lihat dua orang tadi punya tipe begini ini, maka di antara arahan agama supaya kita pengen mendapatkan nikmat tersebut, minta nikmat tersebut dari Allah. Rajulun, pertama kali adalah seorang laki-laki. Jadi kalau kita ini pengen punya idola ini, atahullahu malan, yang Allah telah berikan kepada dia harta. Dan di antara artinya nakiroh, maf'ul kalau disebutkan nakiroh maksudnya harta banyak. Fasallatahu, maka Allah menguasakan kepada rajul tadi, ala halakatihi, atas menghabiskan, menghancurkan hartanya, fil haqqi, dalam urusan yang benar. Jadi di antara perkara yang perlu kita pengini, kita minta kepada Allah adalah, kalau kita melihat seseorang diberi uang banyak, harta banyak, kemudian dia menghabiskan harta dia itu dalam hal yang diridhai Allah, maka berarti pengen kaya yang hartanya dari sumber halal kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang diridhai Allah, itu bagian dari perkara yang mulia. Jadi perkara yang mulia itu tidak selalu artinya tidak pengen dunia, tidak. Tapi ada perkara mulia namanya itu pengen dunia untuk akhirat. Jadi orang kalau punya ilmu itu, punya duit ya berpahala, enggak punya duit juga berpahala. Tapi kalau orang itu ilmunya belum punya, ini dia belum punya pegangan untuk bersikap yang benar. Wesele terlambat, kalau bisa juga ngeluh, akhirnya bisa dosa, enggak ridho dengan takdirnya Allah. Atau punya duit akhirnya ngeluh terus, absen terus, akhirnya juga dosa. Orang itu kalau enggak ngamalkan ilmu agama itu sugih ciloko, melarat apa meneh. Di dunia sudah enggak punya apa-apa, di akhirat tinggal celakanya yang kekal abadi kalau enggak bertaubat. Wa rajulun, dan laki-laki atahullah, yang Allah telah berikan kepada dia al-hikmata, hikmah. Nah, di antaranya hikmah itu adalah ilmu. Hikmah itu artinya secara bahasa, di antara artinya adalah kebijakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan di antaranya ya berbicara, bersikap, melangkah, memutuskan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan yang semestinya. Maka ini tidak akan mungkin bisa terbayangkan dan terpraktekkan kecuali kalau orang itu tahu.
Maka hikmah itu adalah ungkapan dari ilmu yang darinya kita bisa bersikap, berbicara, melangkah, memutuskan yang semestinya. Maka sering hikmah itu adalah menggantikan dari makna ilmu. Wa atainahul hikmata wa fasal khitab, dan aku akan berikan kepada dia, pada Nabi Daud, al hikmata, kebijakan. Maksudnya an-nubuwah. Nubuwah itu apa? Ilmu yang Allah berikan langsung kepada para hambanya yang terpilih, para nabi. Wa fasal khitab, dan aku berikan kepada Daud sangat pandai di dalam menata kata-kata sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan susunannya. Termasuk mukjizatnya Nabi Daud itu punya faslul khitab. Kalau ceramah itu orang terkesan semua, sampai binatang-binatang pun pada tertegun, sampai angin-angin pun pada berhenti pengen dengarkan indahnya natanya kata-kata Nabi Daud, selain ketika beliau baca kitab Zabur. Fahuwa, maka laki-laki itu yaqdi biha, memutuskan biha dengan menggunakan hikmah yang Allah telah berikan kepada dia, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Kalau ada orang alim, orang pintar ilmu agama, maka kita seharusnya pengen mendapatkan nikmat yang seperti beliau tersebut. Selain dua hal ini, kepinginan itu belum tentu baik. Pengen ganteng belum tentu baik. Kamu lihat teman-teman kamu yang ganteng kan gak sempat ngaji, gak sempat mutolaah asibu di depan cermin, akhirnya jadi blow on. Kadang minta cantik, cantik itu belum tentu baik. Baru kelas 3 sudah nikah. Nikah itu bagus-bagus saja kan, ya, jadi nggak sempat ngaji kan, ya, akhirnya. Atau karena perasaannya cantik sudah merasa nggak perlu untuk memintarkan diri, tidak perlu belajar sungguh-sungguh. Aku ayu kok, Zulaikha kalah karo aku. Akhirnya sing diomong ayu tok, sampai nggak sempat baca pelajarannya. Akhirnya jadi bloon tadi. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya, wa Muslim. Wal muradu, dan dimaksudkan bil hasad, dengan hasad fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Yang mana hasad itu adalah dosa besar aslinya kan. Menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, walaupun nikmat tersebut nggak kita miliki. Tahu orang hartanya banyak, kapan dia ini melarat nih? Saya nggak kaya nggak apa-apa, yang penting pokoknya melihat dia melarat tuh puas rasanya. Hasad, hasad itu sifatnya iblis. Begitu Allah muliakan Adam, dia nggak terima, akhirnya kualat sampai sekarang gara-gara nggak adab dengan Nabi Adam, kakek kita. Wahwa ghibtah itu, hasad yang bermakna ghibtah itu, tamanni, mengharapkan, tamanni mithli malil maghbut, mengharapkan untuk mendapatkan perkara seperti yang dipunyai orang yang diinginkan. Maghbut itu orang yang dipingini untuk kita mendapatkan nikmat seperti dia. Menginginkan seperti nikmat yang dipunyai oleh orang yang kita pingini, orang yang kita ingini, supaya kita seperti dia dalam mendapatkan nikmat. Maghbut itu ya orang alimnya tadi, atau maghbut itu orang kayanya tadi. Wa an Abi Darda radhiyallahu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man salaka tariqa, barang siapa
salaka meniti, ya. Salaka ini mulai berjalan, ya. Thariqan satu jalan, yaltamisu yang dia mencari fi di dalam tersebut. Ngapain kamu pergi ke Temboro cari ilmu? Nah, ilman ilmu agama, sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan untuk dia thariqan jalan ilal jannati, menuju surga. Yang dikatakan oleh banyak ulama, tandanya thalibul ilm itu mesti benar dalam niatnya, di dalam adabnya, diantaranya begitu dia baru mulai belajar, bahkan baru mulai berangkat belajar untuk cari ilmu, dia sudah dapat hidayah khusus, yang mana dengan sebab hidayah tadi dia terbimbing untuk masuk surga, jadi orang soleh. Kok pelajar jadi kurang ajar? Itu memang ada pelajaran yang tidak dia kerjakan, atau niatnya belum dihadirkan dalam hati dia. Ya, sebab yang penting datang mondok itu aja nggak ada niat, akhirnya nggak terbimbing menuju jadi orang soleh. Maka yang mendengar ini, yang bicara, yang dengar itu gimana kita usaha mendapatkan ini. Dimulai lagi, diulang lagi niatnya, saya berangkat dari rumah, berangkat dari daerah, berangkat dari kampung, memang niat untuk ngaji biar dapat bimbingan dari Allah menjadi orang soleh. Akhirnya hidup saya, sikap saya, ngomongan saya ini terbimbing menujukan diri saya ke arah surga. Mondok kok malah jamaahnya berjamaah. Nah, sholat jamaahnya selepas jamaah. Nah, ini berarti ini sudah ada enggak benernya. Mondok kok malah pinter ngerokok, ini tiga eneng pelajaran mulai kelas 1 sampai tahasus pelajaran bahwa di antara adabnya mondok adalah ngerokok, enggak ada. Nah, kok bisa malah kenal rokok itu gimana? Berarti ada yang enggak pas dalam diri. Mondok kan mulai kelas 1 sampai sudah mau selesai, tahajud aja enggak pernah walaupun sekali. Mondok kan mulai kelas 1 sampai sekarang sudah ubanan, bawa buku tulisan aja enggak pernah. Ya. Ini namanya setoran kotoran ke pondok. Jadi ya, umpama dapat kebaikan itu bukan kebaikan sebagai thalibul ilm, tetapi sebagai haula'i qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang hadir membuat majelis-majelis kebaikan, orang-orang yang ikut hadir tidak akan merugi, tetapi belum sebagai thalibul ilm. Orang itu hadir di majelisul ilm, hadir kemudian tidur, ya dapat manfaat. Dia masuk dalam majelis rahmat, majelisnya para malaikat, majelisnya anugerah-anugerah Allah. Walaupun dia ngantuk, nggak merugi. Tetapi untuk mendapatkan karunia sebagai thalibul ilm itu, ya memang dia belajar kok, bukan sekedar ngising bersama pelajar. Nah, titip kencing di pondok pesantren. Maka kita renungi, kita ini sebetulnya itu wes jadi pelajar atau belum? Pelajar kok. Sudah kelas 2 ditanyakan, "Mas muka apa nggih? Apa? Nah, ditanya bedanya fi'il madhi dan fi'il mudhari itu apa? Mbuh. Nah. Repot. Maka kita ini kalau memang namanya pencari ilmu, mestinya tiap hari kan tambah ilmu. Kalau nggak tambah, bukan hari itu bukan pencari ilmu, ya duduk bersama para pencari ilmu. Salatullah salamullah